Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Aulia Marani dengan NIM 210018427 dari kelas I. Pada presentasi kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal penting mengenai rangkuman dari mata kuliah pemrograman web untuk uji kompetensi 1 yang dimulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Pertemuan pertama yaitu sejarah dan perkembangan teknologi web. Pengertian internet. International networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Interconnect networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali dibentuk pada tahun 1969 oleh proyek lembaga ARPA dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dengan tujuan awal dibentuknya ARPANET adalah untuk keperluan militer supaya data tidak tersentralisasi. Penggunaan istilah internet mulai digunakan pada tahun 1982 dengan total 1000 komputer yang terhubung. Semakin tahun komputer yang terhubung semakin banyak hingga pada tahun 1986 diperkenalkan sistem yang mempunyai fungsi menyeragamkan pemberian nama domain yang dikenal dengan nama DNS atau Domain Name System. Sejarah perkembangan internet. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee menemukan World Wide Web atau WWW yang bisa digunakan publik untuk mencari situs web. Dari tahun ke tahun, perkembangan teknologi semakin pesat dan situs website pun semakin banyak. Saat ini tak hanya website, berbagai aplikasi semakin banyak dan memudahkan aktivitas digital kita seperti aplikasi sosial media seperti Instagram, aplikasi berbagi video seperti YouTube dan TikTok, atau aplikasi untuk belanja online seperti Tokopedia dan Shopee. Pertemuan 2, arsitektur pemrograman web berbasis client server. World Wide Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Result Identifier atau URI. WWW bukanlah internet, tetapi merupakan jaringan yang terbesar dan terpopuler di internet. Data WWW disebut website atau web page. Tulisan, teks, gambar, foto, suara, dan video. Dengan World Wide Web, kita dapat masuk atau surfing ke berbagai web page menggunakan bahasa khusus yang disebut Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Jenis web ada dua, yaitu web statis atau berbasis halaman page, web dinamis atau berbasis data. Sejarah perkembangan web. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih sebatas tukar-menukar informasi, bukan pengertian website secara terminologi. Website dipublikasikan ke publik setelah adanya pengumuman dari CRN pada tanggal 30 April 1993. CRN menyatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pada saat ini, pengertian website sudah masuk ke dalam ranah publik karena sudah bisa digunakan oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Untuk tugas 01A yaitu pendaftaran di WA Group, yaitu dengan kerjasama dengan rekan tim untuk mencatur bukti kepesertaan gabung di grup WA tersebut. Seperti pada gambar di sini. Kemudian untuk tugas 01B pendaftaran di gitlab.com.
GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Arsitektur pemrograman web berbasis client-server. Tugas 02A yaitu perbandingan atau perbedaan client-side dan server-side. Client-side adalah kode yang diproses di sisi komputer pengunjung situs atau client. Maka script yang diproses di sisi client akan sepenuhnya diproses oleh browser client. Jadi ketika pengunjung mengakses sebuah situs, maka dia atau browser akan mendownload seluruh kode client-side scripting dan kemudian menampilkan output hasil interpreter dari browser ke client. Server-side adalah bahasa pemrograman di sisi server, kode atau script dari server-side. Scripting tidak dapat diketahui oleh client karena penerjemahan kode dilakukan di sisi server. Hasil proses dari server adalah bahasa client-side scripting. Website yang dibuat dengan server-side scripting mempunyai kemampuan untuk membuat halaman output yang dinamis sesuai dengan keinginan kita sendiri. Pertemuan 3 yaitu client-side programming 1 atau sintaks dasar HTML, formatting, dan tabel. Pengertian HTML. HTML merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML bukanlah programming language, tetapi merupakan suatu markup language. Suatu markup language merupakan serangkaian markup text. HTML menggunakan markup text untuk mendeskripsikan web page. HTML markup text seringkali disebut HTML text. HTML text merupakan keyword yang diapit dengan kurung lancip atau dalam kurung tag. HTML tag biasanya berpasangan dengan kurung B, pasangan kurung atau B, tapi ada yang tidak miss atau kurung BR. Tag yang pertama dalam satu pasangan menunjukkan start tag atau opening text. Yang keduanya merupakan end tag atau closing tag. Penulisan tag boleh ditulis huruf kapital atau kecil. Tugas 03B yaitu memformat paragraf dengan HTML. Tag paragraf. Tag dasar atau kurung HTML berfungsi untuk menandai awal dan akhir dokumenter HTML. Tag dasar kurung head berfungsi untuk menandai bagian header dokumen HTML. Tag dasar kurung title berfungsi untuk memberi judul pada dokumen HTML. Tag dasar kurung body berfungsi untuk menandai awal dan akhir isi dokumen. Tag kurung P berfungsi untuk menandai suatu paragraf. Suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh suatu baris kosong sebelum dan sesudahnya. Tag ganti baris kurung BR berfungsi untuk pindah ke baris berikutnya. Tugas 03C mencetak font atau huruf dengan HTML, yaitu dengan tag atribut 1 atau bold, italic, underline. Kurung B kalimat yang dicetak tebal, kurung I kalimat yang dicetak miring, kurung U kalimat untuk garis bawahi untuk menandai bagian kalimat agar dicetak tebal miring dan atau di garis bawahi. Tugas 03D teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Tag atribut 2 yaitu superscript dan subscript. Kurung sub bagian yang dicetak tinggi, kurung sub bagian yang dicetak rendah untuk menandai bagian karakter agar dicetak tinggi atau rendah, biasanya untuk rumus matematika atau kimia. Tugas 03E tag ganti baris. Tag ganti baris atau background dengan kurung BR untuk pindah ke baris berikutnya, bentuk penulisan lain yang dianjurkan atau XML style. Tugas 03F tag font di HTML. Tag font yaitu fetch. Tag font ada 3 macam, yaitu tag font fetch, tag font size, tag font color. Tag font fetch
Memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis huruf atau gambar tertentu. Tag font parameter size face. Nama font Times Roman, Arial, Cornell, Verdana, dan lain-lain. Tag font size memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis huruf atau warna tertentu. Tag font parameter size page color. Tag font color memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis huruf atau warna tertentu. Tag font parameter size font color. Tugas 03G menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Tag gambar atau image, tag link atau anchor. Tag gambar atau image, kurung mg src nama file gambar, kemudian nama file gambar sama dengan file gambar mempunyai ekstensi seperti GIF, JPG, atau PNG. Untuk menampilkan sebuah file gambar, bentuk penulisan lain dianjurkan yaitu XML style. Kurung MXSR atau nama file gambar, tag link atau anchor. Kurung A, href, link, kata yang diklik. Kurung A, name, kurung acuan, kata yang dituju, kemudian link sama dengan alamat URL atau file dan atau acuan file yang dituju. Acuan atau kata sembarang sebagai penanda membentuk link ke URL file bagian dokumen lain. Kurung A, href, http www.elearning.what.hd misalnya. Untuk image-nya sendiri atau gambarnya yaitu dengan mg src sama dengan learning what jpg. Kemudian href untuk email misalnya Melto Ali Murtaji Wat misalnya, atau email saya sendiri Alvira Alia Marani 61 email.com. Kemudian tugas 03H performat tabel di HTML. Tag tabel adalah mendefinisikan sebuah tabel. Kurung TH yaitu untuk cell header tabel, kurung head atau header tabel tanpa dapat di-scroll. Kemudian kurung caption yaitu untuk judul table, kemudian kurung TR untuk baris tabel, kurung TD untuk kolom tabel, dan BG color diisi warna digunakan sebagai latar belakang. Seperti pada gambar, untuk background color saya menggunakan warna pink. Kemudian untuk pertemuan 4, client side programming 2, frame dan form. Konsep frame berfungsi untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Masing-masing bagian tampilan dapat berisi sebuah tampilan dari file HTML. Dalam suatu jendela browser dapat dibuka beberapa file HTML sekaligus atau tergantung beberapa frame dibuat. Untuk dapat menampilkan beberapa file HTML dalam satu window browser dibutuhkan tag untuk membuat window menjadi beberapa bingkai atau frame. Form dan elemennya. Kegunaan form yaitu memperoleh data-data user baik nama, alamat, dan data lainnya untuk mendaftar pada service yang disediakan. Memperoleh informasi dari customer secara online, memperoleh feedback dari user mengenai website kita. Tugas 04 form dan div. Pada baris seperti yang kita lihat pada sintaknya, pada baris 5-6 merupakan untuk isi dari elemen style yang menggunakan bahasa. CSS yang berfungsi untuk sebuah tampilan agar lebih bagus. Pada bagian div, baik itu div 1 maupun div 2 berfungsi untuk membagi sebuah konten-konten yang telah dibuat. Pada baris ke-42-45 merupakan isi dari div 1 yang digunakan untuk menampilkan kontak di sebelah kiri yang berisi menu, input biodata, dan input pendaftaran.
pada baris 46 sampai 90 merupakan isi dari div 2 yang digunakan untuk menampilkan kotak di sebelah kanan yang berisi formulir biodata atau nama, alamat, agama, dan jenis kelamin atau nomor telepon dan lain-lain. Kemudian diisi form menggunakan metode post yang digunakan untuk memposting jika kita memasukkan sebuah data, dan form pada baris ini menggunakan action untuk diarahkan ke fungsi div. Pada baris 51 terdapat tabel agar tampilan dari formulir data terlihat lebih rapi. Ada baris ke-52 sampai 55 merupakan elemen untuk menampilkan data nama. Pada baris ke-56 sampai 59 merupakan elemen untuk menampilkan alamat. Pada baris ke-69 sampai 80 merupakan elemen untuk menampilkan data agama. Pada baris ke-64 sampai 68 merupakan elemen untuk menampilkan data jenis kelamin. Pada baris 60-63 merupakan untuk menampilkan data nomor telepon. Baris 85 sampai 90 untuk elemen mensumbit atau menyimpan data dalam database, di mana reset digunakan untuk mereset sebuah data yang diinput, sedangkan sunbit digunakan untuk menyimpan sebuah data yang telah diinput oleh user. -img atau src yaitu untuk menampilkan elemen gambar seperti pada tampilan berikut ini. Tampilannya seperti ini, yaitu form input data dengan tampilan nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, kemudian ada agama, dan prestasi yang diraih, kemudian ada simpan, ada elemen gambar. Sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.